Ya Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Tuhan yang sempurna, yang menuntun setiap jalan dan langkah kaki kami Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah sebabnya kami butuh tuntunan-Mu Bapa, supaya kami bisa berjalan tepat seperti yang Tuhan kehendaki dan sampai ke tujuan. Oleh sebab itu kami butuh arahan-Mu, butuh bimbingan-Mu. Kami butuh firman Tuhan pagi ini. Firman-Mu yang menjadi pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Ajar kami pagi ini Tuhan, kami datang siap untuk diajar, siap untuk dibangun kehidupan kami, siap untuk mengalami lebih lagi pengenalan kami akan Engkau. Berbicara Tuhan, bahwa kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Oke, judul pesan yang Tuhan berikan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini adalah hati-hati tersandung. Wow. Pesan Tuhan buat kita adalah hati-hati. Maksudnya gini, supaya jangan tersandung. Kalau kita perhatikan pesan demi pesan Tuhan berturut-turut berminggu-minggu ini banyak tentang peringatan. Ya, Tuhan kasih berulang kali peringatan buat kita. Ya, seperti kalau kita lihat rasanya nggak jauh seperti pada waktu dulu di zaman bangsa Israel, di mana Tuhan juga sering kasih peringatan-peringatan. Di zaman sekarang kita, Tuhan juga sama kasih peringatan. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya supaya kita jangan jatuh ke dalam hal-hal yang nggak perlu dialami sebetulnya. Maka Tuhan kasih peringatan. Kalau Tuhan kasih peringatan di minggu ini, hati-hati tersandung. Maksudnya apa? Supaya kita jangan tersandung. Karena ada banyak hal-hal yang membuat langkah kita menjadi tersandung. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu sifat manusia kan, ya. Yang namanya sifat manusia ini kalau belum ngalami, belum belajar. Ya kadang-kadang udah ngalami juga nggak belajar juga gitu ya. Tetapi Tuhan mau, yuk belajar, jangan sampai mesti ngalami dulu. Oh seperti ini loh yang namanya jatuh. Gitu. Oh seperti ini loh yang namanya tersandung. Nah Tuhan nggak mau kita. Memang sih ada istilah gini, belajar pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, nggak salah dengan statement itu, karena memang kita perlu belajar dari pengalaman-pengalaman yang kita udah lalui, yang udah kita jalani, kita perlu belajar. Tetapi artinya jangan kita juga harus ngalami dulu untuk belajar. Ada banyak kisah kok di Alkitab, ada banyak peristiwa di Alkitab di mana kita bisa belajar. Nggak perlu untuk mempelajari Yudas, nggak perlu jadi Yudas dulu kok gitu. Untuk mau pelajari tentang Petrus nggak perlu menyangkal dulu, karena udah tertulis di Alkitab, kita belajar di situ. Nah demikian halnya waktu Tuhan kasih kita peringatan, hati-hati jangan tersandung. Artinya, nah ketika peringatan itu datang, kita mulai berhati-hati di dalam melangkah. Karena apa yang membuat orang tersandung? Karena ketidakhati-hatian. Beberapa hari kemarin kan saya ada 1-2 melayani beberapa orang yang punya case yang mirip, yang saya simpulkan gini, seandainya mereka dengar tentang pesan demi pesan Tuhan beberapa minggu kemarin, mestinya nggak harus terjadi kok. Tapi karena nggak memperhatikan, maka gini, peringatan-peringatan Tuhan berikan, jalan sendiri ya jalan sendiri. Makanya Tuhan mau, yuk tangkap sesuatu. Makanya gini, kalau sampai Tuhan kayak cerewet gitu ya, terus gitu ya, artinya apa? Artinya seringkali orang nggak nangkep kalau cuma sekali. Mungkin 2 kali orang mungkin nggak nangkep. Tapi jangan sampai mesti ngalami. Oh ini toh yang namanya jatuh itu kayak begini. Oh nggak enak banget Bapak Ibu Saudara. Ya kita lihat 2 Petrus 1 ayat 10. Ini buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Wow. Kalau kita melakukannya, nggak akan pernah tersandung katanya. Nah, tapi nanti ada yang kita harus perhatikan, apa sih yang perlu kita perhatikan supaya jangan pernah tersandung, ya kan? Nah, kita bicara soal tersandung dulu, ya. Setiap kita pasti pernah tersandung lah. Kalaupun nggak pernah tersandung, mungkin masih kecil pernah tersandung, ya, serimpet gitu ya. Ya namanya tersandung itu bisa terjadi waktu orang berjalan, tersandung itu bisa terjadi waktu orang berlari. Apa sih penyebab orang tersandung? Biasanya ketidakhati-hatian. Ya orang bisa tersandung karena memang jalannya terjal,
Orang bisa tersandung karena jalannya berbatu-batu bisa, tapi kadang-kadang orang tersandung waktu dia berjalan di jalan yang mulus, gara-gara salah melangkah, gara-gara terburu-buru melangkah, iya kan? 2 minggu yang lalu kan kaki saya sempat terasa nggak enak nih. Gara-gara apa? Gara-gara bukan tersandung sih sebetulnya, sebenarnya terpleset terus nahan kan gitu kan, supaya jangan jatuh. Akibatnya saya rasa kaki saya, aduh, kerasa nggak enak nih. Kenapa sih terpleset? Karena mandi buru-buru Bapak Ibu Saudara. Di masa sekarang kan rasanya kalau pergi aktivitas keluar, pulang kan, ya dulu juga mandi. Sekarang pun jadi sering mandi kan Bapak Ibu. Kalau aktivitas sekali kan pulang, kita pulang mandi. Kalau aktivitasnya 2 kali kan, kita 2 kali pergi, 2 kali pulang, 2 kali mandi. Nah kadang-kadang mandi kan buru-buru gitu. Nah kaki kepleset, tahan, waduh, kemudian ada yang nggak enak. Jadi gini, maksud saya gini, saya bukan cerita soal mandinya itu. Waktu kita terpleset aja, meninggalkan bekas, nggak enak, seminggu lebih, kok nggak enak sih kaki gitu. Artinya ada dampak, ya, entah ke orang. Jadi dampak dari tersandung tuh ada nggak? Ada. Meskipun kan belum jatuh Pak, cuma tersandung, iya. Tersandung pun meninggalkan dampak. Ada orang yang jadi terhuyung-huyung sebentar, kemudian kalau dia nggak bisa nahan, bisa-bisa berlanjut dengan jatuh. Ya itu dampaknya ya, bisa terjatuh. Ya. Terus apalagi rasa nyeri di bagian yang tersandung. Kalau lagi jalan terus ada batu kecil, kita keserimpet di situ, tersandung di situ. Di bagian kaki yang kena batu kan sakit itu. Terus meninggalkan bekas juga. Ya, saya punya teman ompong di bagian depannya Bapak Ibu Saudara. Gara-gara apa? Gara-gara dia tersandung, mulutnya kena meja, giginya lepas 1, patah. Membekas gak? Membekas. Nggak sampai jatuh sih, tersandung. Tapi ternyata ada dampaknya di situ. Ada ompong. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, meskipun cuma tersandung, kadang dampak yang dihasilkan memerlukan waktu pemulihan yang nggak sebentar. Kadang ada bekas yang seperti saya sampaikan ya. Nah ternyata itu tadi kan arti kata tersandung yang dalam arti literalnya. Tetapi dalam pengertian rohani Bapak Ibu, tersandung di dalam pengertian rohani pun bisa dialami orang percaya. Bahkan gak sedikit orang percaya tersandung, bahkan berlanjut dengan gini, mengalami kejatuhan di dalam berbagai hal. Tersandungnya orang percaya dapat berbentuk apa? Dapat berbentuk dalam banyak hal. Misalnya gini, kehilangan keberanian untuk menyatakan siapa diri kita di hadapan banyak orang, seperti yang pernah dialami oleh Petrus. Namun salah satu pengikutnya enggak, aku nggak kenal dia. Waktu Yesus dibawa ke rumah Imam Kayafas di situ kan. Nah kemudian apa Bapak Ibu Saudara? Maka Petrus mengalami yang disebut penyangkalan. Apakah ada penyebabnya? Ada. Gara-gara apa? Sebenarnya ya salah satunya adalah menganggap remeh ketika disuruh berjaga-jaga dan berdoa, sehingga mengalami masa-masa itu. Terus apalagi yang disebut tersandung? Ketika seseorang gak taat sama firman Tuhan, maka orang itu dikatakan tersandung. Ini saya cuplik dari ayat demi ayat ya. Itu alamatnya ada 1 Petrus 2 ayat 8. Di situ dikatakan mereka tersandung karena mereka tidak taat firman Tuhan. Kemudian ada lagi orang tersandung karena apa? Ketika orang udah tidak membangun dirinya lagi. Itu ada dalam Yudas 1. Waktu orang gak membangun dirinya lagi, waktu orang gak menambah-nambahkan. Nah makanya gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat yang terjadi ya, gak sedikit tantangan, persoalan dan gelombang ya menerpa orang-orang percaya hari-hari ini kan di dalam menjalani kehidupan. Tantangan ada, tantangan akan selalu ada. Gelombang, wah kadang-kadang seperti yang saya sampaikan minggu lalu kan, memang ada gelombang-gelombang pribadi, tapi ada gelombang yang kita alami bersama-sama. Dialami nggak dialami? Ya. Belum lagi ditambah si musuh yang memang dengan segala tipu dayanya ingin berusaha menjatuhkan orang-orang percaya. Jadi yang mau bikin orang percaya jatuh tuh banyak nggak? Banyak hal yang bisa membuat orang percaya menjadi jatuh. Sehingga kalau orang percaya nggak berhati-hati di dalam berespon, nggak berhati-hati di dalam bertindak, maka ancaman untuk mengalami ketersandungan sangat mungkin terjadi. Sedangkan kita sering mendengar kabar kan tentang jatuhnya orang-orang percaya
jatuhnya pelayan-pelayan Tuhan, jatuhnya hamba-hamba Tuhan. Kita sering dengar, itu bukan hal baru lagi. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan, nggak ada orang jatuh tiba-tiba. Jadi kalau kita pernah mendengar nih, kalau kita pernah ya dengar kabar, wah Pak, si orang percaya itu jatuh gitu. Oh Pak, pelayan Tuhan itu jatuh, ya. Pak, hamba Tuhan itu jatuh, betul. Dan jatuh di dalam berbagai hal. Berita-berita itu kita sering dengar. Kenapa ya kok bisa jatuh gitu ya? Nah, untuk menjawab itu, saya pernah sampaikan, nggak ada orang jatuh tiba-tiba. Selalu ada penyebab terlebih dahulu sehingga orang bisa jatuh. Makanya di Amsal juga kan, di dalam Amsal 16 ayat 18 kan, di situ dikatakan kecongkakan mendahului kejatuhan, tinggi hati mendahului kehancuran. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi gini, sebelum kehancuran ada dulu yang mendahului. Sebelum kejatuhan ada dulu yang mendahului. Ada kecongkakan dulu, ada tinggi hati dulu, ya. Ada kehidupan yang dibiarkan untuk nggak dibangun, ya. Ada orang-orang yang merasa nggak perlu bertekun dalam firman, nggak perlu lagi bertekun di dalam persekutuan orang-orang percaya karena merasa itu hal kecil gitu ya. Nah, jangan lupa bahwa hal-hal itu yang bisa membuat kemudian ujung-ujungnya orang mengalami kejatuhan dan seolah-olah seperti jatuh tiba-tiba. Oh, nggak ada orang percaya jatuh tiba-tiba. Maka kita bersyukurlah ya, adanya pesan Tuhan demi pesan Tuhan itu sebenarnya kan lagi mengingatkan saya, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kalau nggak diingatin orang percaya kadang-kadang lupa. Maka itu kita bersyukur. Kalau sekarang pesan Tuhan hati-hati tersandung, wah terima kasih deh Tuhan, aku mau hati-hati gitu, ya kan. Nah sekarang kita pengen tahu nih, gimana sikap Tuhan terhadap kalau kita lihat tentang ketersandungan, tentang hal-hal dampak yang ditimbulkan dari tersandungan. Sebenarnya dari pihak Tuhan tuh gimana sih? Apa Tuhan menginginkan atau enggak? Oh ternyata gini Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki satu orang percaya pun tersandung. Itu kita bisa lihat di dalam Yudas 1 ayat 24. Di situ dikatakan bagi Dia yang berkuasa supaya jangan kamu tersandung. Jadi Tuhan tidak menghendaki orang percaya tersandung. Nah jadi Tuhan kita nih, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang berkuasa menjaga kita supaya tetap tegak berdiri sampai kita mengakhiri pertandingan iman kita di ujung sana. Itu yang Dia rindukan. Oleh sebab itu Dia jaga kita gitu. Meskipun Dia jaga kita, Bapak Ibu Saudara, nah keputusan kan ada di tangan kita. Asal kita mau percaya pada seluruh pertolongannya atau kita mau dituntun oleh kebenarannya. Nah sekarang pertanyaannya, mau nggak senantiasa dituntun? Kayak kita nih punya anak kecil. Sebagai orang tua, kita tidak menghendaki anak kita jatuh. Kita tidak menghendaki anak kita menjadi tersandung. Maka kita awasi. Tapi kan yang namanya anak kecil kan tiba-tiba bisa melepaskan tangannya dan lari. Kemudian keserimpet, bluk, jatuh gitu. Bukan karena Tuhan menghendaki kita jatuh, tapi seringkali dari pihak orang percaya yang kadang-kadang mengabaikan tuntunannya. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita. Kembali Tuhan memperingatkan kita umatnya agar berhati-hati dalam setiap langkah, dalam sikap dan langkah kita. Karena gini, ketidakhati-hatian dalam membawa diri kita dalam memutuskan sesuatu hal dapat menyebabkan diri kita tersandung. Bahkan Tuhan tidak menjaga umatnya. Bukannya Tuhan tidak menjaga umatnya dari ketersandungan. Tuhan jaga kok. Tapi yang jadi masalah seringkali dari pihak umat Tuhannya, ya, enggan memberikan perhatian serta langkah-langkah yang udah Tuhan berikan jauh sebelumnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, pesan demi pesan ini bukannya Tuhan gak pernah kasih peringatan sama kita. Jatuhnya bangsa Israel di masa lalu itu bukannya karena Tuhan gak pernah kasih peringatan. Tuhan kasih peringatan kepada nabi-nabinya untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi kemudian keputusan kan ada di pada umat Israel sendiri. Apakah mereka mau memperhatikan peringatannya, apa mereka mau memperhatikan langkah-langkahnya, kan itu Tuhan kasih kebebasan untuk itu. Dari pihak Tuhan sendiri, Dia tidak menghendaki umatnya menjadi tersandung apalagi jatuh, ya kan? Nah oleh sebab itu kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar tidak menjadi tersandung. Yang pertama adalah menyadari akan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Pertama kita harus sadari panggilan Tuhan dulu dalam kehidupan kita. Nah
2 Petrus 1 ayat 10. Saya nggak akan jelasin kemana-mana, kita lihat fokus pada 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ada dua hal sih sebenarnya, poin 1, poin 2. Yang pertama tentang panggilan, yang kedua tentang pilihan. Nah, oleh sebab itu poin 1 ini kita akan bahas dulu tentang panggilan. Nah, penulis surat ini kan Rasul Petrus, ya, nama suratnya juga 2 Petrus. Penulisnya adalah Rasul Petrus. Melalui nasihat-nasihat yang tulis di suratnya, sebetulnya gini, inilah hasil pembelajaran dia dari kehidupannya sendiri, di mana ia pernah mengalami jatuh bangun waktu dia iring Tuhan, waktu dia bersama-sama dengan Yesus. Banyak pengalaman, banyak pembelajaran dan dituangkan di dalam surat-suratnya ini. Jadi melalui pengalamannya ini nih, Petrus menghendaki supaya apa? Supaya kita nggak perlu tersandung seperti yang dulu dia pernah alami. Ya. Ketersandungan Petrus kan bukan soal menyangkal aja, kan ada banyak kisah-kisah di dalamnya, seperti dia mencoba menghalang-halangi Yesus untuk supaya tidak masuk ke jalan salib. Itu kan dia ngalami teguran, nyangkal iblis, kata Yesus. Lewat peristiwa-peristiwa itu banyak pembelajaran yang akhirnya Petrus tuangkan di dalam surat-suratnya ini. Nah, sejak peristiwa penyangkalan dan kebangkitan Yesus, ya, dari penyangkalan, penyalipan sampai kebangkitan, sampai murid-murid kemudian mendengar bahwa kubur Yesus telah kosong. Ya, mereka semua dengar itu, dan Yesus bukan yang sekali dua kali juga menampakkan dirinya di beberapa kesempatan kepada para murid. Tetapi ternyata buat Petrus ini, apa yang dia pernah lakukan terhadap Yesus ini betul-betul membuat dia, aduh, rasanya aku gak layak nih. Sedangkan dia dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tapi sejak peristiwa itu dia merasa, aduh, gak layak banget deh. Maka apa yang terjadi? Meskipun Yesus sudah pernah menampakkan setelah masa kebangkitannya, buat Petrus, dia memilih untuk udah jadi penjala ikan lagi deh. Dan itu diikuti oleh murid-murid yang lain, kan. Kita pernah bahas tentang kisah itu, di mana mereka memutuskan, ya udah kita menjala ikan lagi deh, gitu. Dan sama kan, waktu mereka menjala ikan kan mereka juga nggak dapat apa-apa. Yang ini membuat peristiwa pengulangan yang sama, di mana Yesus sebetulnya mau panggil mereka kembali untuk menjadi penjala-penjala manusia. Petrus lupa bahwa ia sudah dipanggil untuk menjadi penjala manusia dari seorang penjala ikan. Ada beda nggak penjala manusia sama penjala ikan? Ada beda. Kalau penjala ikan yang ditangkap ikan, kalau penjala manusia yang ditangkap manusia, ya. Tetapi setelah peristiwa itu rasanya Petrus, aduh, kok kayaknya nggak layak banget, ya. Nah, manusia bisa, sebenarnya gini, manusia bisa aja melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu jangan seharusnya menghentikan laju perjalanan seseorang yang mengetahui panggilannya. Kalau memang kita tahu, kita nggak luput dari kesalahan kok, tetapi gini, menyadari bahwa kita punya panggilan itu akan mengeliminasi banyak kesalahan kok. Kita sadar, aku dipanggil untuk ini. Maka kita meskipun bisa aja melakukan kesalahan, tetapi kesalahan yang terjadi jangan membuat kita melepaskan panggilan gitu. Nah, Petrus sempat ngalami, udahlah, jadi penjala ikan lagi aja deh, gitu. Dia nggak menyadari bahwa Tuhan udah panggil dia punya panggilan untuk menjadi penjala manusia. Nah, setiap kita, Bapak Ibu Saudara, setiap kita orang percaya di dalam hidup ini, kita punya panggilan Tuhan. Ya, kita diciptakan untuk apa sih panggilan? Kita diciptakan untuk memenuhi tujuan-tujuan kerajaan surga, kan? Kenapa Tuhan pilih kita? Kenapa kita diselamatkan? Karena Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita. Nah, langkah atau tugas atau misi yang kita harus lakukan untuk memenuhi tujuan itu namanya panggilan. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan itu ada tugas yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Nah, ini disebut panggilan. Nah, kalau kita pernah ikut, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita pernah ikut pelajaran-pelajaran dasar daripada di RDMB ini. Salah satunya adalah tentang discipleship. Waktu itu diajarkan bahwa manusia itu, orang percaya itu minimal punya 2 panggilan dalam kehidupannya. Panggilan umum dan panggilan khusus. Ya kan? Setiap kita punya panggilan umum yang sama satu dengan yang lain, ya. Panggilan umum apa sih? Panggilan atau tugas yang sama diberikan kepada semua orang percaya. Jadi kalau kita dikatakan punya panggilan umum, setiap kita punya panggilan umum. Dan itu namanya panggilan. Sesuatu yang istimewa tentunya.
Kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Itu panggilan umum kita. Jadi ada tugas kita dipanggil buat jadi orang percaya untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kalau kita teliti apa itu pekerjaan baik, wow, bukan cuma sekedar berbuat baik, ada hal-hal luar biasa yang Tuhan percayakan. Baru ini bicara soal panggilan umum. Jadi siapapun kita, anak siapapun kita, lahir dari keluarga manapun kita, profesi apapun, di dalam Kristus semua kita memiliki panggilan yang sama. Untuk jadi terang, jadi berkat, dan membangun kehidupan banyak orang. Itulah pekerjaan baik yang Tuhan percayakan. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Itulah panggilan umum kita. Ini baru bicara panggilan umum loh. Jadi terang, jadi berkat, dan membangun kehidupan banyak orang. Jadi misalnya gini, kalau kita adalah seorang pemimpin di dalam keluarga, maka kita di dalam menjalankan apa yang Tuhan percayakan, setiap kita kan kita punya panggilan. Para pria ini punya panggilan yang sama kan, menjadi pemimpin dalam keluarga. Kita jadi terang, menjadi berkat, bangun kehidupan banyak orang. Nah, waktu kita nggak tangkap itu, kita nggak jadi terang, kita nggak jadi berkat, dan lain-lain. Orang yang nggak memahami, akhirnya karena nggak memahami kan, sehingga nggak jadi terang, nggak jadi berkat. Nah, orang yang nggak memahami panggilannya, tinggal tunggu waktu tersandung. Jadi kalau orang sadar panggilannya dan ditangkap itu, firman Tuhan bilang nggak akan pernah tersandung. Tapi waktu orang nggak tangkap panggilannya, ini baru bicara panggilan umum, maka mudah menjadi tersandung. Maka kemudian ada panggilan khusus. Nah, panggilan khusus kita satu dengan yang lain berbeda. Panggilan khusus adalah panggilan yang secara spesifik dipercayakan kepada seseorang yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Panggilan khusus saya sama panggilan khusus Bapak Ibu mungkin berbeda. Tuhan panggil saya jadi gembala. Oke, untuk menjelaskannya begini. Musa punya panggilan umum, punya. Musa adalah seorang ayah buat anak-anaknya. Dia adalah seorang suami buat istrinya. Dia juga mengembalakan kambing domba punya mertuanya. Itu panggilan umum Musa. Tapi Musa punya panggilan khusus. Dia diutus oleh Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir untuk dibawa ke tanah perjanjian. Itu panggilan khususnya. Nah, kenali setiap kita panggilan-panggilan kita itu. Oh, tapi saya nggak yakin Pak, ini panggilan khusus. Minimal apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita yang di luar daripada panggilan umum, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau sementara ini ada orang-orang percaya yang dipercayakan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, minimal kita lakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Apapun jenis panggilannya, Bapak Ibu Saudara, kalau aja orang percaya mengenali panggilannya, apapun masalah yang dihadapi Bapak Ibu Saudara, ia nggak akan begitu mudah untuk melepaskannya. Tantangan boleh datang, akan mewarnai kehidupan kita senantiasa, tapi jangan itu melepaskan kita dari panggilan. Ketika seorang mulai nggak yakin dengan panggilannya, maka hati-hati, itu akan mudah membuat orang itu tersandung. Karena firman Tuhan udah bilang begitu. Tapi jangan khawatir gini ya. Ya, namanya Tuhan tidak menghendaki orang percaya menjadi tersandung, maka dia kasih kekuatan. Makanya kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 3, masih di dalam lingkaran perikop tadi kan. Nah, ayat 3 perhatikan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi waktu Tuhan panggil kita, kuasa ilahinya dianugerahkan kepada kita. Banyak hal yang Tuhan kasih kepada kita untuk memampukan kita waktu Dia mempercayakan panggilan dalam kehidupan kita. Entahkah panggilan umum, entahkah panggilan khusus. Tapi kalau kita nggak responi itu dan kita anggap kayaknya mah bukanlah, saya bukan dipanggil, masih bingung dengan apa sih yang
panggilan aku dalam kehidupanku saat ini, ataupun apa yang dipercayakan kita anggap remeh. Nah, hati-hati. Hal itu yang membuat orang bisa tersandung. Itu yang pertama. Menyadari akan panggilan Tuhan dalam hidup masing-masing kita. Yang kedua, beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar tidak menjadi tersandung. Yang kedua, menyadari bahwa hidup itu harus diisi dengan pilihan-pilihan yang tepat. Ya kan, dua hal kan tadi kan, panggilan dan pilihan. Yang tadi soal panggilan. Sadari setiap kita punya panggilan. Jangan bilang kayaknya aku mah nggak dipanggil Tuhan. Setiap kita dipanggil sama Tuhan. Nah, kembali lagi ke 2 Petrus 1 ayat 10 kan, ya. Karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan. Nah, sekarang yang digarisbawahi adalah pilihan. Supaya makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, di poin pertama kan kita bahas tentang panggilan. Nah, di poin ini kita bahas tentang pilihan yang harus diambil. Maksudnya gini, ini saling berkaitan. Kalau kita sadar bahwa kita dipanggil, maka kita selayaknya membuat pilihan-pilihan yang tepat untuk menopang panggilan itu. Orang yang cuma sadar panggilannya aja, kemudian tidak membuat pilihan-pilihan yang tepat berkaitan dengan panggilannya itu, lama-lama dia merasa panggilannya makin lama makin memudar. Dan itu kembali membuat orang menjadi tersandung. Makanya kalau kita sadar kita ada panggilan, apapun jenis panggilannya, dilanjuti dengan buatlah pilihan-pilihan yang tepat untuk topang itu panggilan. Kalau enggak, panggilannya makin lemah dan kabur. Nah, kita sering diingatkan bahwa hidup itu pilihan, dimana kita harus memilih kan, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kita harus bisa memilih. Hari Minggu juga kemarin hamba Tuhan bilang soal pilihan. Kemudian mana yang membangun iman kita dan mana yang melemahkan iman kita, harus pilih. Jangan pilih hal-hal yang bisa melemahkan. Jadi pilih yang kayak gitu. Nah, kita harus bisa milih. Kita nggak bisa menyenangkan, istilah gini, kita nggak bisa menyenangkan semua pihak. Kita harus pilih pilihan. Jangan membiarkan kita ada selalu di dalam seperti ibarat dua perahu yang kita menginjak dua perahu yang berbeda. Gak ada yang tahan orang menginjak dua perahu yang berbeda. Lama-lama kakinya kan makin terbuka. Lama-lama split, lama-lama jatuh. Harus mengambil salah satu pilihan dan pilihlah yang tepat. Kita juga nggak bisa membiarkan diri kita terus ada dalam persimpangan jalan. Ini apa itu terus. Harus bikin keputusan. Buatlah pilihan yang membangun kehidupan, yang nopang panggilan kita. Nah, Petrus kan pernah berdasarkan pengalaman jatuh bangunnya itu kan, dia menyadari bahwa dia dan bahkan seluruh orang percaya nggak akan mampu kalau cuma hidup dengan iman ala kadarnya. Maka itu kita harus buat pilihan-pilihan yang bisa membangun kehidupan iman kita. Makanya kan kalau kita kembalikan ke ayat 5, jadi gini, kita nggak bisa menjalani kehidupan dengan iman minggu lalu. Kapan terakhir dengar khotbah minggu lalu, Pak? Kapan terakhir baca firman Tuhan? Kapan ya? Ya beberapa waktu yang lalu lah. Kapan terakhir berdoa? 2 minggu yang lalu. Ya ampun. Jadi kita nggak bisa menjalani kehidupan hari lepas hari yang terus maju ini dengan iman yang udah kadaluarsa. Tetapi hari lepas hari lepas hari. Nah, Rasul Petrus kan punya pengalaman. Pengalaman jatuh bangunnya membuat dia menyimpulkan bahwa manusia nggak bisa hidup dengan iman yang udah kadaluarsa. Itu iman perlu dibangun hari lepas hari. Makanya gini kan, dia nggak membiarkan imannya cuma segede gitu terus tambah-tambahkan kan. Ya udah, ini sering dengar banget. Tapi gini, yang saya mau sampaikan ini, ada 7 hal ilahi yang perlu ditambahkan dalam kehidupan. Nah, kita perhatikan tuh elemen-elemen itu. Seringkali kita apa aja kan, tapi kalau kita perhatikan, oh iya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Yang pertama apa? Kebajikan. Apakah sudahkah kebajikan ditambahkan kepada iman kita? Dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan.
Terus lanjut, ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, sudahkah penguasaan diri? Sudahkah pengetahuan ditambah-tambahkan? Sudahkah penguasaan diri ditambah-tambahkan? Dan kepada penguasaan diri ketekunan, sudahkah ketekunan ditambahkan? Dan kepada ketekunan kesalehan, sudahkah kesalehan ditambahkan? Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, sudahkah kasih akan saudara-saudara ditambahkan? Dan kemudian kepada kasih saudara-saudara, kasih akan semua orang, sudahkah kasih akan semua orang ditambah-tambahkan? Karena gini Bapak Ibu Saudara, di dalam menjalani kehidupan kita banyak melihat pemandangan-pemandangan, kita butuh ditambah-tambahkan. Di sini dikatakan, tambahkan kepada imanmu, kasihkan semua orang. Kita akan diperhadapkan banyak dengan orang-orang yang nyebelin. Misalnya, kalau kita nggak ditambah-tambahkan kasih akan saudara-saudara dan kasihkan semua orang, sulit untuk bisa melewati jalan-jalan yang gak mudah tersebut. Kita juga belum lagi diperhadapkan dengan berbagai kejatuhan-kejatuhan di kiri kanan, berbagai ketakutan-ketakutan di kiri kanan. Loh contohnya faktanya ada Pak, loh ini Pak, datanya ada, beritanya jelas. Nah, kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Belum lagi ditambah hasrat kedagingan, belum lagi keinginan pribadi, belum lagi tawaran dunia. Bayangkan kalau cuma dengan iman yang seada-adanya, yang gak pernah misalnya gak ditambah-tambahkan, oh jiut loh. Kalau kita gak membuat pilihan yang benar untuk terus menambahkan hari lepas hari, lemah. Panggilan akan kemudian memudar. Ada satu ayat yang ditulis Rasul Paulus, 2 Korintus 4 ayat 16. Mungkin kita juga hafal juga ayat. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini kan kata Rasul Paulus. Di sini ada berapa manusia? Di sini dikatakan di dalam diri seseorang percaya ada dua kan, manusia lahiriah dan manusia batiniah. Nah manusia lahiriah ini bicara manusia lahiriah, maksudnya tubuh jasmani ini. Manusia lahiriah kami semakin merosot. Jadi memang udah secara natural memang tubuh manusia yang disebut manusia lahiriah itu akan mengalami kemerosotan hari lepas hari. Yang dulu pernah mengalami masa-masa muda dan menginjak sekarang kepala 4, kepala 5, dan kepala 16 selanjutnya. Merasakan gak perbedaannya? Merasakan perbedaannya. Ada penurunan. Nah sekarang gini, saya pakai contoh ini dulu ya. Nah kalau kita tahu mengalami penurunan, ya makin hari ya bertambahnya usia, penurunan itu terjadi nggak? Firman Tuhan bilang makin merosot. Tapi kalau kita bikin keputusan sejak usia muda, kita bangun kehidupan sini, bicara soal jasmani dulu, kita mulai bangun. Maka seenggak-enggaknya Bapak Ibu Saudara, ketika menginjak kepala 4, kita masih ada dalam kondisi fit. Menginjak kepala 5 masih dalam kondisi yang fit. Menginjak kepala 6 masih, kenapa? Ada yang dilatih, ada yang kita membuat pilihan-pilihan tepat di dalam membangun tubuh jasmani ini. Karena gini, kalau dibiarkan, yang namanya tulang itu masanya makin lama makin menipis, mengeropos. Yang namanya sendi itu minyaknya makin hari makin habis. Yang namanya otot itu melemah. Itu udah natural, itu akan terjadi seperti itu. Karena firman Tuhan bilang makin merosot memang. Tapi apakah kita nggak bisa melakukan sesuatu? Kita bisa membuat pilihan. Kalau kita membiarkan, biarinlah, memang udah sesuai usia lah, ikutin aja. Itu pilihan. Jangan sampai kaget tiba-tiba suatu hari tangan anak kita, papa kita, ini Pak, ya Pak, ya naik Pak, 1, 2, kita akan kaget. Padahal belum waktunya. Biasanya saya nggak berharap ya sampai ayah 1, 2 gitu ya. Tetapi kalau kita nggak membangun tubuh jasmani itu, maka kita akan sebetulnya lagi mempercepat masa-masanya kayak begitu. Karena pas secara natural itu kan turun, melemah. Makanya Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara yang masih usia kepala 3, kepala 2, kepala 3, jangan bilang, karena gini, nggak kerasa kenapa? Karena memang masih muda.
Tapi beda deh waktu kita masih muda membangun kehidupan si tubuh ini, tetap beda. Itu adalah bekal buat hari-hari ke depan kita. Pola makan yang baik. Nah demikian pula sekarang manusia rohani ini, manusia batinnya. Manusia batinnya gini, bisa nggak dibiarin? Bisa. Biarin aja, nggak usah ditambah-tambah. Bisa nggak? Bisa. Akibatnya apa? Akibatnya sama, makin turun, makin merosot, makin merosot. Tapi karena yang bicara Rasul Paulus, dia bilang, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Karena ada keputusan dari seorang yang bernama Rasul Paulus untuk terus minta jalannya dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Dan ini yang tidak membiarkan dia untuk lepas daripada Tuhan, arahan dan pimpinan Tuhan. Maka itu dia juga terus ditambahkan dari kesehari arahan dan tuntunan dari Tuhan. Itu yang membuat manusia jasmani, manusia rohani, manusia batiniahnya semakin kuat, dibaharui dari hari ke hari. Itulah pilihan yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah pilihan ini kita perlu buat, lakukan, putuskan hari lepas hari. Kalaupun mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sempat mengalami sebuah keterpurukan, sempat mengalami masa-masa kekurang berhasilan, inilah saat juga mengambil sebuah keputusan untuk bangkit, datang mendekat. Apa yang Tuhan Engkau mau aku lakukan? Apa yang selanjutnya Engkau arahkan buat aku? Jangan membiarkan kita, udahlah. Karena gini, udahlah artinya dengan membiarkan hal itu terjadi secara natural, karena semuanya itu akan semakin menurun. Beda kalau kita tambahkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, adalah kerinduan setiap orang percaya, saya mau tutup dengan adalah kerinduan setiap orang percaya ingin menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Tapi itu jangan hanya sebuah wacana, jangan sebuah keinginan belaka. Tetapi mari perhatikan panggilan, perhatikan pilihan kita. Kalau kita sadar kita punya panggilan, buat pilihan yang tepat untuk menopang panggilan itu. Maka firman Tuhan berkata, engkau gak akan pernah tersandung. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau akhiri dengan doa.